Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nihongo, konnichiwa, o genki desu ka? Mimin harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Mimin pada minggu kedua. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal bahas beberapa seputar sesi-sesi yang ada di JLPT, khususnya sesi pertama. Maka dari itu, Sobat Nihongo stay tune ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Dalam tes JLPT sendiri ada 3 sesi tes. Yang pertama ada sesi kotoba, kedua sesi bunpo dan dokai, dan yang ketiga adalah sesi chokai. Sebelum memasuki materi yang pertama yaitu tentang kotoba dan kanji, Mimin mau jelasin apa itu kotoba, bunpo dokai, dan juga chokai. Masuk ke sesi yang pertama yaitu sesi kotoba. Kotoba merupakan kosakata dalam bahasa Jepang. Kotoba adalah dasar yang harus diperkuat dalam belajar bahasa Jepang. Bukan hanya bahasa Jepang Mimin rasa, tapi dalam mempelajari semua bahasa, kita harus benar-benar paham akan arti dari kosakata dari bahasa tersebut. Selanjutnya ada bunpo dan juga dokai. Bunpo tak jauh beda dengan bahasa Indonesia dengan tata bahasa lainnya. Bahasa Jepang juga memiliki istilah tersendiri, dan itu adalah bunpo, yang berarti tak lain tak bukan adalah tata bahasa dalam bahasa Jepang. Selanjutnya adalah dokai. Dokai adalah membaca kalimat dari suatu bacaan kemudian memahami isi bacaan tersebut. Menurut Kindaichi Haruhiko dalam Daichi Ten mengemukakan, Dokai wa bunsho no imi, naiyo, yomu tori koto bunsho o yonde rikai suru koto. Yang artinya, dokai yaitu memahami makna kalimat, membaca dan memahami tulisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dokai adalah kegiatan membaca dengan memahami isi bacaannya. Dalam hal ini, pemahaman teks dalam berbahasa Jepang. Yang terakhir adalah sesi chokai. Chokai adalah suatu kegiatan menyimak bahasa Jepang dengan penuh pemahaman karena dalam chokai harus memahami apa yang telah disampaikan. Jika tidak dapat memahami apa yang terkandung dalam monolog atau dialog, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menyimak. Oke, kita masuk kepada materi 1 yaitu kotoba. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan kata penunjuk seperti ini, itu, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang kata tunjuk bahasa Jepang yang disebut dengan ko, so, a, do, kotoba. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Bahasa Jepang memiliki 3 kata tunjuk, yaitu kore artinya ini, sore artinya itu, dan are artinya itu juga, tetapi itu yang jauh. Dan satu kata tanya yaitu dore, yang artinya yang mana. Contohnya, di kalimat pertama yaitu kore wa nan desu ka, yang artinya ini apa. Kalimat yang kedua, sore wa anata no kabang desu ka, yang artinya apakah itu tas Anda. Contoh yang ketiga, are wa Fujisan desu ka, yang artinya apakah di sana itu Gunung Fuji. Dan contoh yang terakhir adalah anata no kuruma ga dore desu ka, yang artinya yang mana mobil Anda. Selanjutnya Mimin bakal ngasih contoh beberapa kosakata dalam bahasa Jepang. Untuk contoh-contoh yang sudah ada di layar ini bisa kalian screenshot atau bisa kalian lihat di description box ya untuk kalian pelajari. Selanjutnya Mimin bakal bahas beberapa kanji di N5. Ada 2 macam cara baca tulisan kanji, yaitu kunyomi dan juga onyomi. Kunyomi sendiri adalah cara baca Jepang. Onyomi adalah cara baca serapan bahasa Tionghoa. Zaman dahulu, pedagang Tionghoa ramai masuk ke Jepang. Dalam perkembangannya, Jepang yang tidak memiliki huruf tulisan baku mengadaptasi sistem penulisan Tionghoa. Kanji N5 sendiri ada sekitar kurang lebih 100 kanji.
Dan ini beberapa contoh dari kanji N5. Untuk kalian yang ingin melihat selengkapnya, bisa klik link di description box ya. Selanjutnya, Mimin bakal bahas beberapa soal tentang JLPT pada sesi pertama, yaitu sesi kotoba. Pada model soal seperti ini, jadi kita harus menebak hiragana mana yang tepat yang sesuai dengan kanji dalam kalimat tersebut. Contohnya pada nomor 1. Di sini sudah terdapat kalimat yang di tengah-tengahnya terdapat kanji. Dan juga ada beberapa opsi hiragananya. Jadi, jika kalian memperhatikan tabel kanji N5 sebelumnya, jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah kanji ame. Jika kita baca keseluruhan, kalimatnya adalah ashita wa ame desu ka? Atau dalam bahasa Indonesianya adalah besok hujan. Baik, untuk soal nomor kedua. Masih sama seperti model soal nomor 1 tadi. Di sini terdapat kalimat yang di tengah-tengahnya terdapat kanji. Kalian bisa memilih opsi hiragana yang ada di bawahnya. Mimin bakal ngasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab dalam hati ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah naka. Jika kita baca keseluruhan kalimatnya adalah shashin wa hako no naka ni arimasu. Yang artinya adalah foto ada di dalam kotak. Seperti itu ya Sobat Nihongo, apakah sudah paham? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini masih sama seperti contoh soal nomor 1 dan 2. Di sini terdapat kalimat dan kalian juga bisa dapat menebaknya pada opsi-opsi hiragana di bawahnya. Seperti tadi, Mimin bakal ngasih kesempatan untuk Sobat Nihongo menebak terlebih dahulu dalam waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah chiisai. Jika kita baca, keseluruhan kalimatnya adalah kono ishu wa chiisai desu, yang artinya kursi ini kecil. Selanjutnya, model soal JLPT yang kedua. Di soal ini kita harus menebak kanji yang mana yang tepat dan sesuai pada hiragana kalimat tersebut. Contoh pada soal nomor 1. Di sini ada kalimat yang di tengah-tengahnya ada hiragana yang digarisbawahi dan ada beberapa opsi kanjinya. Maka jawaban yang tepat untuk contoh soal ini adalah opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah pilihan yang tepat untuk kanji kawa. Jadi, jika kita membacanya secara keseluruhan, watashi no kuni wa kawa ga oi desu. Dalam bahasa Indonesianya yaitu ada banyak sungai di negara saya. Contoh soal berikutnya, kalian bisa memilih opsi yang sesuai. Mimin bakal ngasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang keempat, yaitu kanji kaisha. Jadi, jika kita baca keseluruhan, yaitu kino wa kaisha o yasumimashita, yang artinya kemarin tidak masuk kantor. Seperti itu ya Sobat Nihongo. Untuk yang selanjutnya, model soal JLPT yang ketiga. Di soal ini kita harus mengisi kalimat yang rumpang dengan kata atau kotoba yang tepat. Contoh soal yang pertama. Di sini terdapat kalimat rumpang, kita harus mencari kata atau kotoba yang tepat untuk melengkapinya. Maka, kata atau kotoba yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah opsi yang pertama. Jadi, jika kita baca secara keseluruhan, watashi no uchi wa eki ni chikai desu kara benri desu, yang artinya rumah saya dekat dengan stasiun kereta, jadi nyaman. Contoh soal berikutnya, kalian bisa memilih opsi atau kata atau kotoba yang sesuai dengan kalimat rumpang tersebut. Mimin bakal ngasih waktu 5 detik untuk menebaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah opsi yang pertama, yaitu fuite. Jika kita baca secara keseluruhan, maka menjadi
Suyoi kaze ga fuite imasu, yang artinya angin berhembus kencang. Untuk yang selanjutnya, model soal JLPT yang keempat. Di soal ini kita harus memilih opsi yang tepat dari penjelasan kalimat tersebut. Contoh soal yang pertama. Di sini terdapat kalimat yang berbunyi Kore wa ryoshin no shashin desu. Kita harus memilih opsi yang tepat dari penjelasan kalimat tersebut. Dan jawaban yang tepat adalah opsi yang kedua. Karena di kalimat tersebut ada kata ryoshin, yang artinya orang tua. Jadi opsi yang tepat adalah yang kedua, yaitu Kore wa chichi to haha no shashin desu. Karena chichi to haha artinya ayah dan ibu, dan mereka adalah orang tua. Contoh soal berikutnya, kalian bisa memilih opsi jawaban yang tepat dari penjelasan soal ini. Mimin kasih waktu untuk menebaknya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi kedua, yaitu Kono heya wa akaru kunai desu ne, yang artinya kamar ini tidak terang ya. Sama seperti di soal yang menjelaskan Kono heya wa kurai desu ne. Kurai artinya gelap. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang kedua. Seperti itu Sobat Nihongo. Ja, sore dewa owarimasu. Seperti minggu pertama, kami sudah menyiapkan latihan kuisis untuk sobat-sobat Nihongo mengukur kemampuan materi yang kami berikan pada minggu ini. Dan di akhir bulan Mei nanti, kami akan umumkan skor tertinggi pada setiap minggu dan pastinya akan ada reward untuk pemenang. Sobat Nihongo bisa stay tune infonya di Instagram pbj21.unes ya. Jangan lupa like, komen pendapat kalian terkait video materi pada minggu ini, subscribe dan juga share supaya video ini bermanfaat untuk semua pejuang JLPT. Tetap stay tune ya video minggu-minggu selanjutnya. Ja, mata raishu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.